bisa makin kaya dengan cara sakit atau sehat? Jelas sakit dong. Gue kan orangnya suka sakit-sakitan. Kakak salah besar. Harusnya pilih sehat karena waktu sehat lebih lama daripada waktu sakit. Kamu tuh masih kecil ya. Jangan sok-sokan ceramain kakak. Kakak, ini tuh juga demi kebaikan keluarga kita. Udahlah, kakak juga udah kepilih. Gimana sih kamu? Sekarang kita pikirin cara gimana biar kakak sakit. Baru kali ini ada yang minta sakit. Gimana kalau kakak masuk ke dalam kulkas aja? Ide yang bagus. Kakak, aku cuma bercanda. Waduh. Vel, lu kenapa? Gue habis masuk kulkas, bener-bener dingin banget. Tapi untungnya sekarang saldo gue udah 1M. Lo ngorbanin diri lo demi kaya? Iya bener, Ti. Aha, nih anak bisa gue manfaatin. Vel, gimana kalau lo ke rumah gue? Ngapain? Gue bisa ngebuat lo lebih sakit lagi dan uang lo lebih banyak kan? Oke, gue mau. Nanti pas pulang sekolah ya. Kejebak juga nih anak. Ya ampun, gue masih gemeteran jadi masih bertambah nih saldonya. Tapi baguslah. Vel, gue udah denger katanya lo bakal makin kaya kalau lo sakit ya? Iya, emang kenapa? Kenapa lo bego banget sih? Kesha, siapa sih yang gak mau uang? Dan gue bakal buat diri gue lebih sakit lagi nanti di rumah Tiara. Lo percaya sama Tiara? Ya ampun, Tiara kan punya segala cara buat menjebak lo, Vel. Dia licik. Dia mau apa-apain gue. Gue emang berharap gue sakit juga kan? Secara saldo gue juga meningkat. Kenapa lo jadi serakah sih? Aduh, kenapa gue tiba-tiba pusing nih? Tunggu, gue cek dulu deh. Astaga, ini mah panas banget, Vel. Jangan-jangan ini 42 derajat Celcius. Nggak mungkin lah. Tadi gue cuma masuk kulkas selama 1 jam. Kulkas atas atau kulkas bawah? Kulkas yang atas itu loh, yang freezer. Buset, kayaknya lo harus cepetan ke UKS, Vel. Kalau enggak nyawa lo bisa terancam. Kita udah sampai di rumah gue nih. Tapi lo duduk dulu ya di ruang tamu. Tunggu, jangan-jangan bener apa kata Kesha? Lo mau nipu gue ya? Nipu apa sih? Bukannya lo sendiri yang minta buat lo sakit? Iya, tapi mana? Buktinya sampai sekarang gue masih belum sakit. Ya elah, sabar kali, baru juga sampai. Tunggu, gue ambil dulu. Lo ambil? Lo pakai barang? Jangan-jangan lo mau nyiksa gue? Udah, lo duduk, diam, gue ambil. Aduh, kayaknya gue harus kabur deh. Tiara udah mulai gila. Mau kemana? Lo gak bakal bisa kemana-mana karena lo udah janji sama Tiara. Gue gak ada janji. Lo udah datang ke rumah ini, artinya lo udah janji. Aduh, kenapa Tiara pakai bawa temen sih? Jangan-jangan hidup gue bakal metong di sini. Nih, Vel, minuman ini bakal ngebuat lo tambah sakit. Walah, ini kan cuma air putih, harusnya gak masalah lah. Ya udah, makasih ya. Gue anggap ini sambutan. Kak, kok dilihat-lihat kakak agak pucat? Jangan-jangan kakak beneran cari sakit? Iya, tapi kakak ngerasa aman-aman aja. Udah nggak demam, udah nggak apa-apa, malah kakak sehat. Jangan-jangan kakak terkena fenomena lucidity. Apaan itu? Sebelum metong, orang-orang merasakan fenomena ini. Yang mana awalnya kita sakit, jadi nggak ngerasa sakit alias sehat, Kak. Kakak nggak percaya. Tiba-tiba saldo kakak jadi 1 triliun. Itu artinya kakak bisa beli macam-macam. Sekarang 1 kuadriliun. Kakak nggak ngerasa ada yang aneh? Ya udah, mumpung duit kakak banyak, kalau gitu aku minta rumah mewah, mobil mewah, makanan mewah, pokoknya semuanya yang mewah. Padahal baru aja jadi kaya, kenapa gue lemes banget ya? Warna kelas maksudnya apa mah? Terus kenapa baju aku kayak princess? Mulai sekarang semua orang bakal punya warna kelasnya masing-masing dan itu ditentukan sama si ratu. Jadi kita dipaksa ini supaya vibes-nya kayak kerajaan dan kita sebenarnya antek-antek ratu kan mah? Jangan ngomong gitu, nanti ratu kalau denger bisa marah loh. Selama ini aku nggak pernah tahu ratunya siapa. Mama kasih tahu aku lah. Itu nggak penting. Yang terpenting sekarang kasih tahu mama warna kelas kamu. Putih mah. Itu artinya kamu nggak boleh jadi bagian kerajaan. Udah palsuin aja nak. Tapi kamu bilang aja ke orang-orang kalau kamu dapat warna kelas merah. Kebetulan mama juga dapat warna kelas merah, jadi orang pasti percayalah. Iya udah deh, mama pasti mau yang terbaik buat aku, jadi aku nurut. Aduh, aneh banget rasanya pakai baju ini. Iya, kesel deh, apalagi kan gue tomboy. Kesha, warna kelas lo apa? Gue merah. Artinya apa sih? Kalau merah artinya lo diterima jadi bagian ratu. Kalau putih nggak diterima. Sebenarnya gue dapat putih. Terus gue harus gimana dong? Sebentar lagi lo bakal metong. Kalau gitu gue bakal sebarin, Vel. Jangan, ya ampun. Gue pikir lo sahabat sejati gue. Jangan disebarin lah. Ini. Iya, nanti pulang sekolah gue bakal beliin seblak level 1000. Oke, kalau gitu. Gue tutup mulut. Murid-murid, karena sekarang ada warna kelas manusia, kalian semua tuh harus disortir. Disortir? Udah kayak barang aja. Saya nggak mau terlalu menguras energi saya ya. Jadi yang punya warna kelas putih silakan keluar. Nggak ada yang keluar, Bu. Kayaknya nggak ada deh. Mustahil nggak sih? Kayaknya mereka nggak mau ngaku aja. Saya warnanya putih. Waduh, mampus gue. Itu konsekuensi kalau kalian dapat warna kelas putih. Ingat ya, ratu tuh lagi mengawasi kita dari kejauhan. Jadi jangan main-main. Feli, kenapa dari tadi lo mencurigakan ya? Enggak, gue cuma lagi nggak enak badan, makanya gerak-gerik gue aneh. Gue dapat warna merah kok. Baguslah kalau kayak gitu, jangan sampai saya mendapatkan kabar ada yang bohong ya. Iya. Aduh, saya harus beresin ini semua.
Bapak mau kemana? Jangan-jangan Bapak dipecat? Iya non, barusan saya dipecat karena saya mau bocorin rahasianya si Ratu. Lah, terus Bapak kerja apa dong? Saya juga nggak tahu non, soalnya saya juga dipaksa buat keluar dari kota ini. Kalau gitu, coba Bapak kasih tahu saya, sebenarnya Ratu nyimpan rahasia apa? Oke, karena sepertinya nyawa saya tidak lama lagi, jadi saya bakal cari penerusnya. Mulai sekarang non harus hati-hati ya. Ternyata si ratu-ratu itu kejam banget. Siapa sih ratunya? Gue harus cari tahu itu ratunya siapa. Kenapa dari tadi warna kelas gue loading ya? Jangan-jangan udah mau berubah jadi warna merah. Kalau kayak gitu gue nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Feli, kamu ditangkap. Kenapa? Saya kan gak ada berbuat salah dan warna kelas saya juga merah. Oh ya, tapi teman baik kamu bilang kalau kamu dapat warna putih. Keisha, lagian siapa suruh telat beliin gue seblak level 1000 itu? Awas aja ya loh. Jadi Feli, kamu mau diseret atau jalan sendiri? Saya nggak langsung dihabisin. Kok saya mau dibawa? Saya mau dibawa kemana? Kalau kamu banyak tanya, kamu tuh bakal didor-dor sama prajurit ratu. Kalau gue ditangkap dan dibawa ke istana, harusnya gue bisa lihat kan siapa dalam dibalik semua ini. Gue bakal ungkap. Iya, saya bakal ikut. Kamu harus jaga sikap kamu di hadapan ratu ya, karena sebentar lagi dia bakal datang. Salam untuk Ratu. Halo. Wah, peringkat kecantikan. Dengan wajah gue yang sekarang, kira-kira gue bisa dapat peringkat berapa ya? Pasti 1 kan? Non jangan kegeeran dulu karena yang dapat peringkat 1 itu cuma 1 orang. Dan saya orangnya, tapi kenapa peringkatnya nggak muncul-muncul ya? Ini gawat banget, non harus sembunyi sekarang juga. Loh, emangnya kenapa Pak? Jelasin dulu dong. Gak ada waktu, mulai sekarang saya berhenti jadi supirnya non. Loh, kok gitu? Gue masih penasaran deh, emangnya kenapa kalau gue nggak dapat peringkat, Kay? Astaga, itu artinya kulit wajah lo bakal dilepas, Vel. Apa? Kejam banget. Iya, maka dari itu lo harus punya peringkat kecantikan gimana pun caranya. Tapi gue nggak tahu gimana cara munculinnya. Tenang aja, gue tahu caranya kok. Cepetan kasih tahu gue harus ngelakuin itu apapun yang terjadi. Lo harus curi peringkat orang lain dengan cara minum air suci. Air suci? Gue harus dapetin air itu. Kebetulan banget ibu ketemu sama kamu. Ada apa ya bu? Kamu dapat peringkat kecantikan yang keberapa? Soalnya ibu mau ngedata nih. 1? Wah, akhirnya saya nemuin yang dapat peringkat 1. Emang dari tadi belum nemu? Langka banget ya bu? Iya, peringkat 1 itu menandakan kamu bisa diterima dimanapun kamu berada dan bisa memikat hati orang. Tapi kenapa muka kamu biasa aja ya? Mungkin karena saya belum dandan bu. Semoga aja Bu Guru percaya sama alasan gue. Harus secepatnya nemuin air suci itu biar gue bisa tambah cantik. Aku bisa membantumu. Kamu butuh ini kan? Airnya bersinar. Apa itu air suci? Pergi. Betul sekali. Setelah meminum air ini, kamu akan mendapat peringkat 1 yang kamu mau itu. Kalau gitu saya bakal minum. Tapi orang yang peringkat yang kamu curi akan menderita alias meninggal. Gak ada cara lain selain minum ini untuk menyelamatkan karir saya. Wah, akhirnya peringkat gue berubah. Woi gawat, si Tiara meninggalnya parah dan misterius banget. Kok dia bisa meninggal? Aneh, padahal kan dia nggak ada sakit. Sepertinya ada yang mencuri peringkatnya, tapi entah siapa. Emangnya Tiara dapat peringkat yang keberapa? Dia pemilik peringkat kecantikan yang pertama, tapi karena dia udah meninggal, jadi peringkat itu milik orang lain deh. Oh, jadi gitu. BTW lo tambah cantik ya, Vel? Peringkat kecantikan lo berapa? Gue pergi dulu ya, soalnya ada kesibukan nih. Bye. Ini gawat, kalau gue ketahuan gue yang menghabisi Tiara, peringkat gue bakal menghilang. Gue udah temuin air sucinya, Vel. Cepetan diminum. Loh, tapi kan bukannya air suci ini udah gue minum. Tapi kenapa bisa ada lagi ya? Apa air sucinya ada 2? Ayolah, sebelum ketahuan sama yang lain. Iya, gue bakal minum. Kira-kira apa jadinya kalau gue minum air suci ini untuk yang kedua kalinya? Semoga aja peringkatnya gak berubah deh. Bisa mengontrol jodoh atau mama? Jodoh aja deh biar gue bisa tahu siapa jodoh gue yang sebenarnya. Lo aja gak pernah pacaran tapi sok-sokan milih jodoh. Gak pernah pacaran bukan berarti gak boleh punya jodoh dong. Ya udah deh, tapi gue peringatin buat jangan kontrol yang aneh-aneh. Iyalah, gue bakal melindungi jodoh gue segenap jiwa dan gak bakal biarin dia sengsara. Kalau gitu yang pertama lo harus kontrol apa? Pakai baju atau tanpa baju? Kalau cowok nggak masalah kan? Kalau gitu gue pakein baju aja deh biar dia nggak sakit. Acie, ternyata lo perhatian juga ya. Pergi ke sekolah atau tetap di rumah? Ya pergi ke sekolah dong, biar gue bisa tahu kita satu sekolah apa enggak. Hai Besti, lo lagi ngapain tuh? Gue lagi mengontrol jodoh gue nih. Kenapa lo malah salting malu-malu kayak gitu? Karena gue yakin kalau gue adalah jodoh lo. Masa sih? Ayo kita buktikan.
nggak terjadi apa-apa sama diri lo, berarti lo bukan jodoh gue. Yo, Kalau dipikir-pikir kasihan juga ya jodoh gue, dikorbanin buat nyebur. Pasti baju dia jadi basah. Hah, emangnya di sekolah ini ada ruang rahasia? Gue penasaran banget. Barusan kamu ngomongin ruang rahasia, ibu tahu sesuatu tentang hal itu? Ibu nggak tahu pasti sih, tapi harusnya di dalam ruang rahasia itu ada yang nyembunyiin barang berharga. Menarik buat ditelusurin. Gue juga ngontrol jodoh gue dan gue udah ketemu sama dia loh. Hah? Gimana caranya? Bagi tips dong. Kalau lo udah 10 kali ngontrol jodoh lo bakal ketemu sama dia. Astaga, gak sabar banget. Kira-kira jodoh gue bakal seganteng apa ya? Jangan ngarep dulu, Keles. Karena semakin buruk aktivitas yang lo pilih, jodoh lo semakin jelek. Apa? Kok bisa gitu? Iya, karena wajahnya menyesuaikan perilaku kita. Gawat. Gitu gue harus pilih aktivitas yang baik-baik aja supaya jodoh gue ganteng. Tanda tanya ini maksudnya apa ya? Itu artinya jodoh lo bakal dapat aktivitas yang random. Karena merampok itu buruk, jadi gue bakal pilih tanda tanya aja deh. Tunggu, kenapa Del? Gue udah kepencet nih. Kalau random kan lo nggak tahu bakal dapat seburuk atau sebaik apa. Lah, iya juga ya. Nggak apa-apa, yang penting masih ada harapan buat dapetin yang lebih baik. Gawat, Vel, gawat. Bicara pelan-pelan, Kay, biar gue ngerti ada apa. Teman-teman cowok kita pada hilang dan katanya pelakunya ada di sekolah ini juga loh. Jangan-jangan arti dari tanda tanya tadi itu nyulik orang ya? Waduh, bisa gawat gue kalau ketahuan. Kok lo malah bengong sih? Tenang aja, Kay. Gue tahu kok siapa pelakunya. Gue harus ngorbanin diri. Jangan, Vel.